Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai ke bab 2. Bab 2 adalah tutorial bagaimana menggunakan database produk terlaris. Pada modul kali ini kami akan sharing bagaimana cara menggunakan database produk terlaris yang sudah teman-teman beli dari Bertubuh. Langsung saja kita buka. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload databasenya. Kali ini saya akan praktekkan menggunakan database dengan komputer atau laptop. Apabila teman-teman tidak memiliki komputer atau laptop, tetap bisa menggunakannya dengan menggunakan HP. Kita buka dulu databasenya. Jika belum mendownload, teman-teman bisa menuju Google Drive atau masuk ke member area. Di sana sudah ada database yang bisa di-download. Teman-teman bisa masuk ke folder database produk terlaris. Lalu ada dua database, Shopee dan Tokopedia. Teman-teman bisa langsung download dengan mensorot semuanya atau satu-satu, diklik kanan lalu download. Saya ambil contoh kali ini database Tokopedia. Klik kanan lalu download. Kita tunggu beberapa saat. Sudah terdownload. Kita buka databasenya. Jika ada pesan protected view kayak gini, teman-teman bisa enable editing dulu. Trik pertama untuk menggunakan database produk terlaris adalah mencari supplier untuk dijual produknya. Dalam trik nomor 1 ini kita tidak fokus ke produk yang dijual. Ingat teman-teman, kita tidak fokus ke produk yang dijual, namun kita mencari supplier terbaik yang memenuhi kriteria. Kriterianya adalah responnya cepat, proses pesanannya cepat, dan yang penting produknya laris. Filter Excel database dengan kategori yang dipilih sesuai niche kemarin yang sudah kita pilih, lalu filter omset terbesar. Kita buka dulu databasenya. Kita lihat dulu di filter itu ada di paling atas. Jika teman-teman membuka database, ada di omset, biasanya di kolom I. Lalu kategori ada di kolom M. Teman-teman bisa filter kategori dulu sesuai dengan niche yang teman-teman kehendaki. Lalu difilter berdasarkan omset terlaris. Misal kali ini saya akan mencontohkan, saya akan memfilter kategorinya berdasarkan niche pakaian anak-anak, atau fashion anak. Jadi kita pilih dulu di sini ada opsi. Ini ada fashion anak dan bayi. Teman-teman hilangkan aja centangnya semua terlebih dahulu, lalu diaktifkan centang di fashion anak dan bayi. Oke. Ini adalah toko-toko yang ada di kategori fashion anak dan bayi. Jadi kelebihannya kita punya database ini, teman-teman bisa langsung filter sesuai kategori 1, kategori 2, atau kategori 3. Kategori 2 itu adalah turunan dari kategori 1. Contoh, ini filter fashion anak dan bayi, kategorinya 2 adalah aksesoris anak. Ada aksesoris bayi, ada baju dan sepatu bayi, dan lain sebagainya. Ada jam tangan, ada kostum, dan lain sebagainya. Ini masih di
kategori fashion, anak, dan bayi. Dalam kategori aksesoris anak ini pun ini masih ada kategori yang kategori lagi supaya teman-teman bisa lebih mudah mencarinya. Contoh dalam kategori aksesoris anak ini ada kategori lagi bando, ada dasi, ada ikat pinggang, ada ikat rambut, dan lain sebagainya. Ini masih masuk ke aksesoris anak. Misal kita filter lagi di baju dan sepatu bayi, ini masih masuk ke fashion anak dan bayi, tapi baju dan sepatu bayi ini masih ada kategorinya lagi, seperti baju renang, gurita, jaket, jumper, dan lain sebagainya. Kami harap teman-teman sudah paham ya tentang filter kategori ini. Lalu kalau filternya omset, ini lebih gampang sih memahami. Ini omset minimum aja dari penjualan, jumlah penjualan dan harga barang dalam bulan yang ketika database ini ditarik. Nah, teman-teman bisa ketika kita sudah filter kategorinya ini tadi, teman-teman bisa filter berdasarkan omset terbesar. Jadi short, large to small. Nah, ini banyak sekali di sini tokonya. Ini ada brand watch 99, ini produknya jam tangan smartwatch untuk anak, harganya 118.000, omsetnya ini 600 juta. Jadi terjual 5.000 biji, omsetnya 600 juta. Tapi teman-teman perhatikan, di sini kita tambahkan kolom valid order. Ini adalah jumlah terduga. Ini belum benar-benar real ya. Masih terduga bahwa hanya 20% aja yang valid. Sisanya adalah bisa jadi fake order atau problem-problem yang lain. Ada 29% yang valid. Angka ini biasanya kalau saran kami mencari patokan yang angkanya di atas 40 atau 50%. Di atas 50%. Jadi ketika ini meskipun ini terlihat omsetnya banyak, tapi kalau valid ordernya ini kecil atau bahkan ini ada yang cuma 7%, kami menyarankan untuk tidak dijadikan supplier. Karena kemungkinan supplier ini melakukan fake order atau masalah-masalah yang lain. Nantinya kami tidak menjamin itu akan benar valid order, tapi kita jaga-jaga aja. Jadi kita pilih yang valid ordernya di atas 40%. Ini contohnya. Di toko Terry Berry Baby ini jualan kostum anak Spiderman untuk hadiah anak laki-laki ulang tahun, harganya 258.000, omsetnya 237 jutaan. Ini bagus banget ya, apalagi jumlah ratingnya ini full 5. Jadi tidak ada yang komplain dari 100% orderan 922 orderan ini nggak ada yang komplain sama sekali. Ini keren ini. Kita bisa ambil contoh, kita buka dulu tokonya langsung. Jika teman-teman ingin membuka tokonya, kita klik hyperlink yang ada di samping nama toko. Karena kita saat ini fokus mencari produk yang dijual, saya tidak fokus ke produk yang dijual, namun mencari supplier yang terbaik. Berarti kita buka di tokonya, di link tokonya. Selain mengklik hyperlink pada kolom di samping link toko, teman-teman bisa langsung copy saja dari link toko ini lalu masuk ke Chrome.
Kita coba lihat tokonya Terry Baby ini seperti apa. Oke. Rating kualitas produk dari 2500 ulasan 4,9. Saya rasa ini bagus banget. Dibalasnya juga cepat, 1 menit. Dan ratingnya lumayan tinggi. Ini gold. Saya rasa ini gold. Iya benar, gold 1. Jadi kita sepertinya sudah menemukan supplier yang bagus banget. Jadi teman-teman bisa pilih supplier ini sebagai supplier pilih tokonya. Langkah selanjutnya adalah masukkan produk-produk terlaris. Kita pilih dulu produk-produk terlaris dari toko ini. Dia sudah menampilkan produk-produk terlaris, atau teman-teman bisa buka di kolom bawah biasanya. Ini di kolom produk, lalu kita filter berdasarkan produk terlaris, pembelian terbanyak. Nah, teman-teman nantinya bisa menjual produk-produk terlaris ini dalam satu supplier saja, karena kita dari awal tadi trik 1 adalah fokus untuk mencari suppliernya, bukan ke produknya. Jadi apapun yang supplier ini jual, kita juga jual. Fokusnya ke situ. Teman-teman bisa pilih trik ini atau trik yang lain akan kita lanjutkan setelah ini nanti. Jadi biasanya saran kami untuk pemula di Tokopedia kita lintas marketplace ke Shopee. Jadi harganya tidak bentrok ke supplier yang awal ini. Untuk triknya bagaimana melakukan dropshipnya nanti akan dijelaskan di modul selanjutnya atau bab selanjutnya. Yang penting kali ini goal kita adalah teman-teman bisa memanfaatkan database yang sudah teman-teman beli itu tadi. Jadi kita bisa mencari supplier yang terbaik, filternya juga gampang, sehingga kita bisa menemukan supplier yang bagus untuk toko kita nanti. Kita lanjut ke trik kedua, yaitu mencari produk terlaris tapi harus satu niche. Inilah pentingnya menentukan niche produk yang sebelumnya sudah di bab selanjutnya sudah kita bahas. Kali ini kita memfilter produk terlaris tapi masih satu niche. Jadi contohnya aksesoris dapur sama aksesoris bayi itu masih satu niche. Jadi yang membeli aksesoris dapur itu kemungkinan juga mau membeli aksesoris bayi karena sama-sama ibu-ibu. Bisa dipahami ya teman-teman? Jadi yang membeli aksesoris dapur itu kemungkinan juga akan membeli aksesoris bayi karena dia juga mungkin dia punya anak. Jadi kita anggap bahwa niche aksesoris dapur dan aksesoris bayi, maksud saya aksesoris dapur dan aksesoris bayi itu adalah satu niche. Jadi kita bisa jual dua kategori tersebut dalam satu toko. Kita coba praktekkan saja dengan membuka database produk. Jadi kita tidak filternya ini kita biarkan saja. Kategori ini kita pilih dua. Contoh ini fashion anak dan bayi satu, ini kategori satu. Yang kedua yaitu rumah tangga. Atau dapur. Ini. Jadi database akan menampilkan hanya produk-produk dari kategori dapur dan fashion anak dan bayi. Saya harap teman-teman bisa paham maksudnya. Kalaupun tidak paham, teman-teman bisa kontak admin yang ada di WhatsApp dan langsung tanya di sana.
Jadi setelah kita filter dua kategori ini, yang kita nilai bahwa ini adalah masih satu niche, kita bisa pilih produknya, lalu kita upload ke toko kita. Ini sudah tidak fokus lagi ke toko ya, kita sudah fokus ke produknya. Jadi misal kayak gini, tapi prinsipnya sama. Kita filter valid ordernya yang lebih dari 40%. Contoh ini. Oh, ini dari toko Stain Cookware. Ada produk yang namanya Diamond Knife Set. Harganya 259.000, terjual 1000 buah, sehingga omsetnya 214 juta. Ini bagus banget untuk kita coba dropship digabungkan dengan aksesoris bayi tadi, aksesoris anak. Teman-teman bisa menggabungkan 2 atau 3 kategori langsung, yang penting masih dalam satu niche. Kita coba lihat yang lain. Contoh ini, Mizu Living ini punya produk pin secapitan penjepit kitchen tong. Kayaknya ini kayak penjepit yang bisa digunakan ibu-ibu di dapur. Ini lumayan tinggi valid ordernya 44%, dan sudah menghasilkan omset 55 juta. Pembeliannya 600 biji, harganya lumayan murah, 480.000. Kita coba cek produknya ya. Teman-teman bisa langsung klik link produk atau di copy dari sini. Ini bisa diklik kanan, di copy kayak gini. Lalu kita buka Chrome. Ini dapat 2, beratnya 1100 gram. Oh, dapat 3. Nah, ini ada pilihan warna. Nah, produk-produk kayak gini yang bisa nanti teman-teman masukkan ke toko teman-teman di Shopee atau marketplace lain. Untuk cara memasukkannya, cara uploadnya nanti kita akan ajarkan di modul atau bab selanjutnya. Jadi kali ini fokus untuk memanfaatkan database saja.